Alhamdulillah alladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Ikhwatu iman yang Allah muliakan, sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa ayat-ayat Quran yang menjelaskan tentang ibadah saum terdapat di surah Al-Baqarah mulai ayat 183 sampai ayat 187. Di antara ayat-ayat itu terdapat satu ayat yang menjelaskan tentang doa, tepatnya di ayat 186. Tentu ini bukan suatu kebetulan, tetapi harus menjadi ilmu yang berharga, pesan yang mendalam, yang harus kita gali maknanya hingga kita bisa memahami dan bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, Imam Ibnu Katsir rahimahullah mencantumkan hadis yang menjelaskan tentang sababun nuzul, sebab turunnya ayat yang tadi. Anna a'rabiyan qala, bahwa ada seorang Arab Baduy berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, aqaribun rabbuna, apakah Tuhan kami itu dekat? Fanunajihi, maka kami ketika berdoa kepadanya akan menggunakan suara yang pelan. Ambaidun, ataukah Tuhan kami itu jauh? Fanunadihi, maka bila jauh kami akan menyerunya ketika berdoa menggunakan suara yang keras." Lalu Nabi SAW terdiam sampai Allah menurunkan wahyu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, fa inni qarib, maka sesungguhnya aku maha dekat. Ikhwatu iman, mari kita perhatikan penggunaan kalimat pada ayat ini. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak berfirman, "Qul, wahai Muhammad, katakanlah olehmu kepada mereka bahwa aku maha dekat." Bukan seperti demikian jawaban yang Allah berikan. Tetapi Allah langsung berfirman, "Fa inni qarib." Seakan-akan Nabi SAW sebagai perantara dikesampingkan. Lalu Allah langsung memberikan jawaban kepada si penanya, jawaban kepada kita semua sebagai hambanya. Fa inni qarib, maka sesungguhnya aku maha dekat. Inilah dekat yang sesungguhnya, dekat yang tanpa perantara, dekat yang tanpa sekat. Ikhwatu iman yang Allah muliakan, seperti apa yang dimaksud maha dekatnya Allah Ta'ala dengan kita sebagai hambanya? Allah melanjutkan penjelasannya dalam ayat yang tadi. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan mengijabah permohonan orang-orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku. Falyastajibuli, maka penuhilah segala perintahku, wal yu'minu bi, dan berimanlah kepadaku, la'allahum yarsyudun, agar mereka senantiasa berada dalam kebenaran. Inilah syarat utamanya doa kita Allah ijabah. Pertama, idza da'ani,
Aku, kata Allah, akan mengijabah doa orang-orang yang idza da'ani, apabila dia berdoa kepadaku. Maka pastikan kita berdoa hanya kepada Allah saja. Kita memohon, kita berharap, kita menyandarkan segala permasalahan yang kita hadapi hanya kepada Allah saja, bukan kepada sesama manusia, bukan pula kepada makhluk yang lainnya. Selanjutnya, falyastajibuli, maka penuhilah segala perintahku. Lakukan apa-apa yang Allah perintahkan, jauhi apa-apa yang Allah larang. Sebagaimana di surah Al-Fatihah, surat yang selalu kita baca di dalam sholat kita, kita menyatakan kepada Allah Ta'ala, Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkaulah kami menyembah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Kita melaksanakan ketaatan demi ketaatan, melakukan apa yang Allah perintahkan, meninggalkan apa yang Allah larang, itu bentuk ketaatan, ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari jalan itulah Allah pasti mengijabah setiap permohonan yang kita panjatkan. Wal yu'minu bi, dan berimanlah kepadaku. Ini pun menjadi dasar utama agar doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kuatnya iman akan membuahkan amal soleh yang sebaik-baiknya. Dari amal soleh kita itu Allah mengijabah setiap doa-doa yang kita panjatkan kepadanya. Ikhwatu iman yang Allah muliakan. Lalu apa kaitan ayat tentang doa ini Allah simpan di antara ayat-ayat tentang saum? Ternyata jawabnya ada dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di antaranya diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, salah satun, ada 3 macam doa, la turaddu, yang tidak akan tertolak. Pertama, al-imamul adil, doanya pemimpin yang adil. Yang kedua, as-shaimu hatta yuftiro, doa orang yang saum hingga ia berbuka. Dan yang ketiga adalah doa orang yang terzolim. Dari 3 macam doa orang yang tidak akan tertolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satunya yaitu doa orang yang saum sampai ia berbuka. Inilah keistimewaan ibadah saum. Doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan tertolak, pasti Allah ijabah. Ibadah saum adalah ibadah yang bisa dirangkai dengan ibadah yang lainnya. Kita sedang saum, bisa mengerjakan sholat. Sebaliknya, ketika kita sedang sholat, fokus saja hanya sholat itu yang kita kerjakan. Kita sedang saum, bisa membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran. Kita sedang saum, bisa menghadiri kajian, menyimak kajian. Kita sedang saum, bisa infak sedekah. Kita sedang saum, bisa tetap beraktivitas seperti biasanya untuk mencari nafkah. Maka ibadah saum tidak menjadikan kita bermalas-malasan. Ibadah saum tetap kita harus bersemangat, produktif dalam memberikan banyak kemanfaatan dalam hidup kita sehari-hari kepada siapapun yang terlibat di dalamnya. Maka itulah yang menjadikan saum kita bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika ibadah saum bisa meningkatkan amal ibadah yang lainnya. Kembali ke ayat doa yang tadi, maka sungguh istimewanya ibadah saum. Ketika kita sedang saum, doa-doa kita tidak akan tertolak. Maka pastikan doa-doa terbaik kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkhusus ketika kita berbuka.
Jangan hanya fokus kepada makanan-makanan sebagai takjilnya, tapi fokuskan diri kita untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena di situ waktu diijabahnya doa-doa kita tidak tertolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatu iman, alhamdulillah demikian yang bisa disajikan. Mudah-mudahan menjadi nutrisi untuk keimanan kita, menjadikan kita lebih bersemangat lagi untuk taat, lebih memanjatkan doa-doa terbaik kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami mohon maaf atas segala kekurangannya. Aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.